kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari praktikum yang berjudul koefisien distribusi, dan saya sendiri Ahmad Abu Naji. Saya Lutfi Rahmawati. Saya Amelia Agustin. Saya Saris Rezeki. Dan saya Susa Apianti Dewi. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama ada prinsip percobaan, yaitu percobaan ini didasarkan pada hukum distribusi bahwa jika suatu zat ditambahkan pada sistem dua fasa dan dapat terlarut, maka zat tersebut akan terdistribusi antara kedua lapisan tersebut dengan perbandingan tertentu yang konsentrasinya konstan dan tidak tergantung jumlah zat. Nah, yang kedua ada alat dan bahan. Alat dan bahan di sini ada beker glass, dan yang kedua ada botol tertutup 250 ml, yang ketiga ada buret 50 ml, dan yang keempat gelas ukur 50 ml dan 100 ml, dan yang terakhir pipet tetes. Dan untuk bahannya, yang ke satu ada aquades, yang kedua kloropom, yang ketiga iodium dalam kloropom, dan yang terakhir ada natrium tiosulfat. Yang selanjutnya ada prosedur kerja. Langkah pertama yaitu disiapkan 3 buah botol. Yang pertama, botol pertama diisi dengan 8 ml iodium dalam kloroform, ditambahkan 80 ml aquades. Pada botol kedua, dimasukkan 6 ml iodium dalam kloroform, lalu ditambahkan dengan 2 ml kloroform, lalu ditambahkan dengan 80 ml aquades. Pada botol ketiga dimasukkan 4 ml iodium dalam kloroform, ditambahkan dengan 4 ml kloroform, ditambahkan dengan 80 ml aquades. Langkah selanjutnya yaitu ketiga botol dikocok setengah jam, lalu diamkan sampai terbentuk dua fasa. Setelah itu, fasa iodium dalam aquades dipisahkan dalam beker gelas untuk setiap botol. Langkah selanjutnya, 5 ml dipipet dari iodium dalam kloroform, lalu dititrasi dengan natrium tiosulfat hingga kuning jerami. Kemudian tambahkan amilum dan titrasi hingga bening. Langkah yang terakhir yaitu 5 ml dipipet dari iodium dalam aquades, lalu dititrasi dengan natrium tiosulfat hingga kuning jerami. Kemudian tambahkan amilum dan titrasi hingga bening. Koefisien distribusi adalah perbandingan konsentrasi senyawa dalam campuran dua fasa yang tidak larut dalam kesetimbangan. Semua botol ditutup dan dikocok selama 30 menit agar iodium terdistribusi secara maksimal ke dalam fase air, juga fasa kloropom. Setelah 30 menit, penggocokan akan terbentuk dua fasa atas berupa iodium dalam aquades yang berwarna oranye dan fase bawah berupa iodium dalam kloropom yang berwarna ungu lebih pekat. Terbentuknya dua fase tersebut dikarenakan perbedaan kepolaran antara air dengan kloropom, di mana air merupakan senyawa polar sementara kloropom adalah senyawa non-polar. Hal ini disebabkan perbandingan keelektronegatifan antara atom-atom yang membentuk ikatan dalam senyawa polar. Kloropom di fase bawah karena massa jenisnya lebih besar dari air, yaitu sebesar 1490 kg per meter kubik. Sedangkan air hanya sebesar 1 kg per meter kubik. Kemudian iodium dalam kloropom dan iodium dalam air titrasi dengan natrium tiosulfat yang merupakan baku primer yang menentukan konsentrasi iodium menjadi penentu ke fase mana iodium lebih terdistribusi. Lalu pada prosedur ditambahkan amilum sebagai indikator, namun pada saat penambahan amilum cairan sudah bening dengan sendirinya. Hal ini karena iodium dapat menjadi autoindikator untuk dirinya sendiri. Rumus koefisien distribusi hanya berlaku jika zat yang terdistribusi tidak mengalami disosiasi, asosiasi, ataupun reaksi dengan pelarut. Konsentrasi iodium dalam H2O untuk botol 1, 2, dan 3 berturut-turut sebesar 0,096, 0,06, dan 0,395 N. Adapun konsentrasi iodium dalam CaCl3 berturut-turut adalah sebesar 0,835, 0,5, dan 2,175 N.
Setelah konsentrasi iodium diketahui untuk massa air dan kloroform di setiap botol, maka nilai koefisien distribusi dapat ditentukan. Nilai KD untuk botol 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah sebesar 0,575, 0,6, dan 0,91. Ketentuannya adalah nilai koefisien distribusi 1 menyatakan bahwa iodium atau zat ketiga terdistribusi secara merata. Jika nilai koefisien distribusi tidak sama dengan 1, maka konsentrasi zat lebih dominan ke salah satu pelarut. Jika dalam perhitungan konsentrasi I2 dalam H2O bagi konsentrasi I2 dalam CaCl3 dan nilai berkurang dari 1, maka hal ini menandakan nilai zat yang dibagi, yaitu I2 dalam H2O, lebih kecil dari nilai pembagi, yaitu I2 dalam CaCl3. Hal ini menandakan konsentrasi I2 dalam CaCl3 lebih besar dibanding konsentrasi I2 dalam H2O. Maka dapat disimpulkan bahwa iodium lebih terdistribusi ke dalam kloroform daripada ke dalam air. Iodium lebih terdistribusi ke dalam kloroform karena iodium merupakan senyawa nonpolar. Senyawa nonpolar hanya dapat larut dalam pelarut nonpolar dan sukar larut dalam pelarut polar. Dalam dua fase yang ada, CaCl3 merupakan pelarut nonpolar. Karena itulah, iodium lebih terdistribusi ke dalam kloroform. Ia bercampur sempurna karena kepadatannya sama. Sedangkan kepada air, iodium tidak bercampur sempurna karena kepolarannya berbeda sehingga hanya sedikit yang terikat. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan koefisien distribusi, di mana ia memiliki rumus C1 per C2, di mana C di sini adalah konsentrasi. C yang berarti konsentrasi bisa dihitung dengan cara mencari normalitas dengan V1 kali N1 sama dengan V2 dikali N2. Nah, untuk perhitungannya, pertama kita mencari dulu normalitas dari setiap botol. Bisa dilihat dari gambar ya, bahwa nilai normalitas dari setiap botol untuk fase atas yaitu I2 dalam air adalah sebesar 0,096 N, 0,06 N, dan 0,395 N. Nah, dan untuk fase bawahnya, iodium dalam kloroform, normalitasnya bernilai 0,167, 0,1, dan 0,435. Maka setelah diketahui normalitas dari setiap larutan, dapat ditentukan nilai koefisien distribusi dengan membagikan fase atas dengan fase bawah. Setelah dibagikan, maka koefisien distribusi dapat ditentukan dengan nilai di setiap botol berturut-turut 0,574, 0,6, dan 0,908. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa koefisien distribusi adalah hasil bagi antara konsentrasi zat terlarut pada dua fase zat yang tidak saling bercampur. Air adalah pelarut polar, sedangkan kloroform adalah pelarut nonpolar. Iodium lebih terdistribusi ke kloroform karena memiliki kepolaran yang sama, yaitu sama-sama nonpolar. Nilai KD botol 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 0,575, 0,6, dan 0,91 dengan rata-ratanya sebesar 0,7. Amilum berperan sebagai indikator yang bereaksi dengan iodium membentuk warna biru tua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dan selanjutnya ada dokumentasi dari kelompok kami. Dadah. Bye.